Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi lewat tatap maya ini. Semoga tidak mengurangi pahala dan fadilahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi tertinggi Habib tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan sampailah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para pembimbing, dan tidak lupa ananda-ananda semuanya yang saya hormati serta cintai. Semoga Allah SWT memuliakan. Pada kesempatan kali ini dalam kegiatan technical meeting dimulai dengan pemaparan dari PJ Pildacil ya. Baiklah, sebelum dimulai akan saya sampaikan sebuah pantun biar tidak tegang, khususnya saya sendiri ya. Sambil lihat Pari Rimbon ya. Terlihat ganteng PJ Pildacil. Cakep. Pakai jas. Selamat datang para peserta yang telah ikut andil dalam kegiatan Alpes penuh antusias. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tarang semuanya. Terima kasih. Baiklah, kita akan memasuki kepada pembahasan dan pemaparan. Sebelumnya sudah saya sampaikan di grup, tujuannya untuk dibuka, dibaca, ditelaah, dan setelah itu jika ada pertanyaan di momen saat ini untuk bisa disampaikan. Dilanjutkan kepada petunjuk pelaksanaan di sini. Yang ditampilkan di sini tentu yang berkaitan dengan khusus ketika peserta mulai datang ke lokasi ke sekolah ini sampai saat pelaksanaan perlombaan. Jadi tidak disampaikan dari awal pendaftaran karena itu sudah Bapak Ibu lalui dan juga sudah kita sama-sama ketahui. Baiklah, yang pertama berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan. Yang pertama di sana tertera setiap peserta wajib melakukan daftar ulang sebelum acara pembukaan. Dan ini untuk daftar ulang kebetulan tadi oleh Pak Asep sudah disampaikan berkaitan dengan daftar ulang dan juga dengan waktu acara lomba itu 2 hari. Jadi daftar ulangnya dilaksanakan di hari pertama di tanggal 11 itu. Kemudian tujuan daftar ulang adalah untuk diantaranya untuk memastikan apakah peserta sudah hadir. Kemudian di sana di saat daftar ulang juga akan dibagikan berkaitan dengan nomor urut tampil. Dan seandainya ada nama-nama peserta terutama ada yang salah ketik atau kurang dari segi nama, kelengkapan nama, nanti bisa disampaikan oleh perwakilan pembimbingnya. Yang kedua, peserta hadir di ruangan minimal 5 menit sebelum acara lomba dimulai. Yang ketiga, setiap peserta tampil sesuai nomor urut peserta yang diberikan saat daftar ulang. Yang keempat, saat tampil peserta tanpa melihat teks. Dan di sana ada tanpa memakai pengeras suara. Sebenarnya ini nanti lihat situasi. Bisa pakai mic juga ya, nanti mic yang ditempel di baju gitu. Jadi insya Allah akan memakai itu ya, pakai mic untuk peserta. Takutnya nanti ada tersaingi dari suara-suara lomba yang lain.
tempatnya mungkin berdekatan gitu. Tapi tetap insya Allah untuk bahasa tubuh gerak-geriknya insya Allah akan lancar juga nanti ya. Selanjutnya berkaitan dengan yang kelima, poin kelima, setiap peserta menyerahkan 2 fotokopi naskah materi ceramah ya. Setiap peserta menyerahkan 2 fotokopi naskah materi ceramah yang akan dibawakan kepada dewan juri saat dipanggil untuk tampil. Jadi nanti ketika dipanggil nomor urut peserta 1 persilakan untuk naik ke panggung. Maka di sana sambil jalan diambillah atau dikasihkan 2 fotokopian tersebut kepada dewan juri. Atau ada teknis kedua oleh panitia khusus akan diambil kepada peserta tersebut. Jadi peserta tinggal langsung naik saja ke panggung atau maju ke depan di sana. Itu berkaitan dengan fotokopi naskahnya. Jadi oleh Bapak Ibu pembimbing bisa dipersiapkan terlebih dahulu supaya lancar nanti. Selanjutnya yang keenam, ketika peserta dipanggil tiba-tiba ternyata tidak ada di ruangan, sudah dipanggil peserta maksimal 3 kali. Apabila 3 kali pemanggilan tidak hadir, maka dinyatakan diskualifikasi. Kecuali jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan lagi ke WC gitu ya, yang bisa dimaklumi gitu, ketidakhadiran saat dipanggil. Dan ada izin dari panitia atau dewan juri, maka diberi kesempatan untuk tampil di urutan terakhir. Selanjutnya yang ketujuh, tema pada lomba Pildacil ini yaitu tentang urgensi penanaman akhlak sejak usia dini. Ini pasti Bapak Ibu pembimbing sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Dalam naskah tersebut tentu harus diperhatikan juga berkaitan dengan dalilnya, senantiasa harus ada ya, dalil Al-Quran atau hadisnya, dan juga diusahakan peserta harus fasih dalam membaca dalil tersebut. Biasanya itu penilaiannya lebih gitu ya dalam hal kefasihan membaca dalil. Selanjutnya peserta membawa materi sesuai judulnya yang sesuai dengan tema. Ini tentunya harus sesuai dengan tema. Ini juga ada penilaian ya. Sah-sah saja kalau tema tentang ini, tapi judulnya tentang apa, kematian. Itu sah-sah saja, tapi penilaian tentu berlaku di sana ya. Jadi harus keterkaitan dengan tema ini. Yang kedelapan, durasi. Ini 7 menit dari mulai salam pembuka sampai salam penutup. Apabila waktu tampil itu kurang dari 7 menit atau lebih dari 7 menit. Kurang dan lebihnya itu minimal 1 menit ini, maka tentu akan berpengaruh pada dewan juri dalam memberikan penilaiannya. Jadi kalau kurang atau lebihnya hanya detik-detik itu bisa dimaklumi ya. Bisa dimaklumi. Kalau lebihnya sampai 2 menit apalagi itu ya. Karena akan menyita waktu untuk peserta berikutnya. Yang selanjutnya ke-10 yaitu peserta memakai busana muslim yang rapi, yang sopan, yang sesuai apalagi dengan tema yang disampaikan. Ini juga termasuk bagian dari penilaian ya, berkaitan dengan pakaian. Jadi tidak memakai alma mater sendiri atau masing-masing sekolahnya, misalkan dengan seragamnya, tapi dengan memakai busana muslim yang rapi, yang tentunya yang sopan. Yang ke-11, rambu-rambu peringatan di sini biasanya ada yang pakai bel, ada yang pakai lampu, ada yang pakai kertas. Kalau zaman dahulu kala pakai piring dan sendoknya ya, belenterang. Kalau sekarang tentu tidak ya. Di antaranya ketika mau tampil, mau assalamualaikum itu senantiasa ada rambu-rambu warna hijau. Di sini insya Allah akan memakai kertas ya, akan memakai kertas, nanti diajukan oleh panitia atau petugasnya, memakai kertas warna hijau.
Nah, di sana setelah diacungkan baru peserta memulai Assalamualaikum atau diawali dengan pantun atau apa yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, setelah tampil sekian menit, kemudian nanti 2 menit menjelang akhir, berarti di 5 menit, maka ada kertas warna kuning diacungkan. Itu artinya peringatan bahwa waktu 2 menit lagi akan segera berakhir. Di sana peserta bisa memperhatikan atau latihan-latihan di sekolah masing-masing berkaitan dengan ketentuan ini. Kemudian nanti di akhir, kalau sudah 7 menit, maka ada kertas warna merah diacungkan bahwa ini menandakan waktu habis. Syukur-syukur ketika diacungkan ini langsung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau masih di penutupan itu bisa dimaklumi ketika diacungkan kertas warna merah, kemudian peserta, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum. Bisa seperti itu juga. Bagaimana kalau sebelum warna merah diacungkan, tapi peserta sudah selesai? Jadi warna merahnya udah tidak sampai diacungkan ya. Jadi udah kalau sudah tutup dari awal. Sekali lagi, kalau kekurangannya kurang dari 1 menit itu tidak apa-apa ya, dimaklumi. Itu untuk warna hijau, kuning, merah untuk rambu-rambu peringatan itu ya. Lanjut kepada kriteria penilaian. Di sini saya selaku PJ Pildacil ini memberikan tugas untuk menjadi dewan juri oleh insya Allah orang-orang yang telah berkecimpung di dunia perdakwahan, berpengalaman insya Allah ya. Di antaranya di sini untuk kriteria penilaian mencakup 3 bidang. Jadi masing-masing juri memegang penilaian yang berbeda. Kriteria penilaian mencakup 3 bidang dan tiap bidang mencakup 3 unsur. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu pembimbing semuanya sudah berpengalaman baik menjadi dewan juri atau membimbing atau mengadakan acara, dan penilaiannya seandainya berbeda dari apa yang ada di sini, mohon maaf mungkin seandainya ada perbedaan dalam kriteria penilaian. Kalau di sini cantumkan untuk bidang pertama yang dipegang oleh juri pertama itu tentang sistematika dan isi. Urutan biasanya di antaranya yang akan ditilai itu sistematika, biasanya itu kolom pertama, kolom kedua kaidah dan gaya bahasa, yang ketiganya kedalaman analisa. Biasanya ini juga Bapak Ibu pembimbing yang membuat, yang menyediakan naskahnya pasti lebih bagus atau lebih baik, lebih memahami tentang bagaimana isi naskah. Urutan dari mulai salam pembuka sampai salam penutup. Kemudian memakai bahasanya, tentu biasanya suka yang puitis atau yang penuh diksi yang baik, tentunya juga dapat dipahami oleh mustami, pendengar ya, audien. Kedalaman analisa, sejauh mana dari pemaparan ini berkaitan dengan tema atau judul yang disampaikan. Juri yang kedua di bidang penghayatan dan retorika di sini tentu berkaitan dengan diantaranya dengan bahasa tubuhnya ya. Ada vokal, intonasi, aksentuasi, gaya dan mimik wajah, raut muka di sana. Penekanan-penekanan nada suara di sana tentu sangat diperhatikan atau dinilai ya. Jadi masih banyak waktu untuk latihan di sini. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya menjadikan anda-andanya menjadi peserta perwakilan di sekolahnya tentu yang memiliki skill yang mumpuni dia. Yang ketiga berkaitan dengan penampilan. Di sini ada keserasian busana. Pasti insya Allah semuanya juga sudah pada tahu ini ya, keserasian busana. Tentu tidak akan ada yang pakai baju tidur ya kalau tampil di sini. Keserasian busana, kerapihan di sini ya, ketepatan waktu dan juga dari adab. Adab mungkin bagi ananda-ananda yang
peserta awalan biasanya ada ekspresi atau gerak tubuh, ada hal-hal yang tentu ciri khas bagaimana anak. Tentunya ini membuat dalam penilaian juga ya, berpengaruh juga. Itu yang kriteria penilaian. Mohon maaf seandainya ada perbedaan dengan Bapak Ibu yang biasanya di event-event sebelum atau dimanapun. Untuk juara tentu sudah disampaikan tadi. Juara ditentukan oleh Dewan Juri berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Kedua, pemenang terdiri dari juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini sudah biasa ya di setiap event, di setiap perlombaan senantiasa ada seperti ini. Kalau untuk hadiah disesuaikan dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan. Ini. Kemudian di sini karena ada dadakan ini ya, ada dadakan untuk perubahan waktu lombanya di sini diawali dengan babak penyisihan di hari Minggu. Jadi para peserta semuanya hadir nanti di hari Minggu dari jam 7 tadi ya, dan mulai daftar ulang jam 7. Nanti semuanya di sana ada babak penyisihan ya. Banyak babak penyisihan, semuanya tampil sana. Kemudian nanti untuk finalnya akan ditampilkan lagi, akan ditandingkan lagi di hari Seninnya ya. Di hari Senin itu untuk diambil 10 besar ya. Diambil 10 besar. Dan untuk peserta tetap menampilkan naskah yang sebelumnya ya. Naskah yang sebelumnya dipakai. Jadi tidak ada naskah yang baru lagi. Karena bisa jadi walaupun di awalnya atau di tempat masing-masing sebelum tampil itu lancar, tapi bisa jadi ketika tampil karena mental atau apa bisa jadi lupa dan sebagainya. Karena itu tetap bisa menggunakan naskah yang sebelumnya dipakai. Ini khusus untuk yang 10 besar di hari Senin. Dan waktunya dari jam 8 gitu ya. Bahkan pembukaan acara nanti dimulai sebelum jam 8 ini. Itu untuk babak penyisihan dan babak final. Selanjutnya untuk daftar ulang di sini ya. Daftar ulang tadi sudah disebutkan di sini awalnya di sini Senin 12 Desember ya. Tapi dirubah jadi hari Minggu ya, hari Minggu atau hari Ahad tanggal 11 Desember. Sebetulnya di hari Senin juga tetap untuk konfirmasi kehadiran yang peserta masuk final. Di sini juga kembali akan dicek ya. Dan selanjutnya daftar ulang dilakukan oleh guru pembimbing atau perwakilannya. Kemudian daftar ulang dilakukan untuk menyelesaikan persyaratan dan memastikan kehadiran peserta. Itu ya diantaranya. Peserta yang saat ini tidak hadir atau pembimbingnya tidak hadir, maka di sini dianggap menyetujui hasilnya. Atau nanti juga akan ada masuk babak pertanyaan dan juga insya Allah bisa nanti menghubungi secara japri ya kepada PJ dan juga bisa nanti di grup bisa bertanya-tanya. Sementara untuk pemaparan dicukupkan sekian dan kita memasuki kepada babak pertanyaan. Seandainya dari Bapak Ibu atau peserta semuanya ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai, mungkin seandainya ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Jeffrey Maulana, pembimbing dari SDIT Darul Abror. Mungkin saya ingin bertanya Pak terkait teknis yang telah dipaparkan oleh Bapak. Mungkin beberapa pertanyaan, diantaranya yang pertama itu kan terkait tentang teknis penyampaian materi ya, di mana tidak lebih dari 7 menit. Nah, mungkin kita sepakati bersama di sini antara Dewan Panitia dan mungkin peserta sekaligus pembimbingnya, apakah ada extra time Pak
Jadi ketika waktu 7 menit itu mungkin peserta kan tadi kata Bapak ada pengecualian beberapa detik. Kesepakatan aja Pak, dibuat kesepakatan extra time berapa gitu Pak. Jadi kita pembimbing jadi tahu misalnya ini dikasih sama dewan juri itu extra time semenit atau 2 menit kayak gitu. Jadi total 9 menit ataukah harus 7 menit pas itu Pak. Yang kedua Pak, terkait peserta, bila mana ada peserta yang lupa atau di tengah dia tidak tahu lagi apakah diberhentikan atau itu dibimbing sama dewan jurinya itu Pak. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap waktu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir Pak, karena mungkin pengalaman saya Pak, karena saya juga jadi dewan juri sama Pildacil di SPKS, Pentas PAI. Nah, jadi ketika ada peserta yang sudah tampil, Pak, apakah itu menunggu atau boleh pulang? Nah, mungkin bisa tadi kayak Bapak, justru saya belum masuk ya Pak grup. Apakah ada grup khusus tentang Pildacil ini? Karena saya sebagai pembimbing belum masuk gitu Pak. Kalau misalnya ada khusus grup Pildacil, di sana ada PJ-nya Bapak sebagai PJ dan ada beserta pembimbingnya, itu lebih bagus Pak, agar komunikasi bisa berjalan kayak gitu Pak. Jadi kita bisa mempertanyakan hal-hal terkait tentang Pildacil Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa. Tentu dengan pengalaman Bapak bisa membantu kepada kami juga dan memberikan pencerahan juga ya. Terima kasih. Pertama mungkin akan menjawab dari grup dulu ya. Grup khusus ini belum dibuat ya, insya Allah setelah ini untuk grup khusus Pildacil akan dibentuk, dan nanti di sana juga kita dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman bisa untuk menyampaikan tentang diantaranya teknis-teknis yang lebih rincinya juga bisa ya, maksudnya untuk lebih kesepakatan di antara kita semuanya. Insya Allah nanti untuk grup dibikin, sementara ini untuk seluruh peserta dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada peserta yang lupa. Seandainya ada peserta yang lupa, memang kalau sebentar pasti akan ditunggu dulu ya, akan ditunggu. Namun seandainya lupanya lama gitu ya, lupa lama terus, maka di sana oleh dewan jurinya akan dibimbing dulu sebetulnya hanya satu kata, dan setelah itu seandainya lupa lagi tentu akan dicukupkan, diberhentikan dengan diberikan isyarat melalui acungan itu kertas, atau dikasih tahu juga oleh panitia ya, atau dewan juri nanti. Sebetulnya tetap itu juga kan berpengaruh pada penilaiannya, walaupun sudah dikasih tahu, tetap untuk penilaian akan berpengaruh karena lupa itu. Itu untuk yang lupa ya. Selanjutnya untuk waktu memang ditentukan ini 7 menit ya, 7 menit. Untuk waktu harus 7 menit ya, harus 7 menit untuk waktunya. Seandainya ada tadi kalau kurangnya kurang atau lebihnya sebentar gitu ya, tidak melampaui 1 menit, lebihnya atau kurangnya, maka di sana akan dimaklumi gitu ya. Karena sebetulnya saya meyakini Bapak Ibu di tempat masing-masing akan menyediakan atau melatih kepada pesertanya, kepada Anda semuanya, akan menyiapkan dalam latihannya menyesuaikan dengan waktu yang sudah disediakan, yaitu 7 menit. Seperti itu. Seandainya dari Bapak ada untuk penekanan dan bisa disepakati oleh semua peserta khusus yang Pildacil, diperbolehkan juga seandainya ada usulan dan kemudian disetujui oleh semua peserta, oleh semua pembimbing juga. Gitu Pak, bagaimana kalau ada yang diluruskan kembali? Udah Pak, terima kasih Pak. Tinggal bagaimana pembimbing yang lainnya bisa memberikan masukan atau apa gitu Pak? Iya.
Insya Allah nanti di grup khusus PJ Pildasil kita akan diskusi kembali ya berkaitan dengan lebih ketertiban lagi mungkin ya, Insya Allah Pak. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang lainnya seandainya ada yang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ini saya dari Mindua Garut. Kalau boleh pertama ada usulan untuk waktu. Bu, sebelumnya mohon maaf, boleh dibuka videonya, kameranya Bu? Oh iya. Biar nampak di layar nanti. Ya, mohon mangga. Saya Pak. Ya sudah Bu. Pertama Bapak mengenai waktu kalau boleh saya usul. Tadi dikatakan 7 menit. Kalau saklek 7 menit saja mungkin agak kesulitan. Tapi seandainya begini 7 sampai 8 menit. Bila kurang dari 7 menit atau lebih dari 8 menit maka akan dikurangi nilai. Nah, kalau 7 menit saja bukan agak susah. Kalau lebih dari 7 menit atau kurang dari 7 menit itu kan cuma 1. Tapi kalau misalnya waktu 7 sampai 8 menit, bila kurang dari 7 menit atau lebih dari 8 menit itu dikurangi nilai. Itu cuma usulan saja. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan ada babak penyisihan dan babak final. Nah, yang saya tanyakan kalau penyisihan dan final berarti 2 kali tampil. Apakah teks pidatonya itu sama atau berbeda? Terima kasih, itu saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada Bapak pembimbing yang sudah berpengalaman dalam penentuan waktu yang barusan oleh apakah bisa disesuaikan juga dengan usulan dari Ibu barusan dari pembimbing-pembimbing yang lainnya bagaimana sebelum saya menentukan apakah dari pembimbing yang lain yang berkaitan dengan waktu tampil seperti Kalau saya sih Pak sepakat itu sama dengan usulan saya, ada extra time, paling extra time-nya 1 menit, jadi lebih dari 8 menit itu kan pengurangan terhadap nilai, tapi ketika anak itu 8 menit pas ya pastinya sudah menentui kriteria. Nah, kalau buat saya pribadi sih saya sepakat aja karena ya saya juga sama berpikiran seperti itu. Cuman butuh kesepakatan bersama, jangan sampai nanti mentah lagi di grup, ya udah aja sepakati di sini, jadi di grup itu cuma ngebahas hal-hal yang udah fix gitu, jangan sampai mentah lagi gitu Pak. Itu udah bikin waktunya ini gitu, lebih baik sepakati di sini aja gitu. Iya, terima kasih. Sebetulnya untuk yang sampai 8 menit pun sama ya seperti tadi barusan, jadi 7 menit waktunya 7 menit, kemudian seandainya ada lebihnya dan kurang dari 1 menit maka itu bisa dimaklumi ya oleh Dewan Juri, dan jika melebihi dari 1 menit maka itu berpengaruh kepada penilaian. Jadi bagi saya sendiri masih tetap saja jadi untuk 7 menit ya, waktunya 7 menit, dan seandainya ada kurang dan lebihnya minimal 1 menit ya, kurang dari 1 menit maka itu bisa dimaklumi untuk tampilnya. Jadi walaupun tadi sampai 8 menit itu bisa saja ya, karena ini dari dari tidak jauh dari 7 menitnya ini ya, lebihnya itu. Jadi kalau melebihi dari 8 menit tetap itu berpengaruh pada penilaian. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengarahkan kepada peserta didiknya, melatihkan berkaitan dengan ketepatan waktu di sini 7 menit gitu ya. Seandainya ada kurang sedikit dan lebih sedikit waktunya itu bisa dimaklumi oleh Dewan Juri. Maksud sedikit di sini tidak melebihi dari 1 menit gitu ya. Tidak melebihi
1 menit atau kurang dari 1 menit. Seperti itu. Gini Pak, jadi maksudnya jadi disaklekan aja menunya, kalau kurang dari 7 menit berarti 6 menit, kalau lebih dari 7 menit berarti 8 menit. Jadi di ketentuannya itu 6 sampai 8 menit, bila kurang dari itu dan lebih dari itu dikurangi nilai. Jadi itu maksud saya, jadi mohon. Jadi jangan kurang dari 7 menit atau lebih dari 7 menit, kan itu mah jadi keputusannya satu itu, tapi kalau dikatakan kurang dari 6 menit atau lebih dari 8 menit, nah itu yang dikurangnya. Jadi artinya waktu durasi 6 sampai 8 menit. Bila kurang dari 6 dan lebih dari 8 dikurangi nilai, gitu maksudnya. Jadi kalau udah di seperti itu, kita itu dalam latihannya kita enak. Iya, iya. Terima kasih. Sangat bagus Ibu berkaitan dengan waktu. Saya akan mengambil dari Ibu barusan ya, berkaitan dengan waktu dari minimal 6 menit, maksimal 8 menit ya, berkaitan dengan waktunya. Dan bila kurang atau lebih dari itu, maka tentu berpengaruh pada penilaian. Ya, seperti itu. Ya, itu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami tentang kriteria waktu ini. Selanjutnya tadi berkaitan dengan naskah seandainya yang masuk final. Tadi juga insya Allah sudah disampaikan ya. Memakai naskah yang sama. Memakai naskah yang sama dari penyisihan dan finalnya seperti itu. Seandainya kan ada kekurangan di sebelumnya, maka bisa lebih dilatihan lagi untuk memasuki, untuk tampil di finalnya. Terima kasih Ibu. Mungkin yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, nepangkeun Abdi Risma Nurjaman di SDIT Al-Bainah Ahmad. Izin bertanya Pak terkait penilaian. Ada 3 aspek dari mulai sistematika, penghayatan, dan penampilan. Di poin penghayatan ada vokal dan intonasi atau artikulasi. Nah, kebetulan anak didik saya Pak yang insya Allah akan mengikuti lomba, ada dia itu memang ada keinginan, bahkan ada potensi untuk bisa tampil dalam Pildacil, tapi ada satu kekurangan dalam pelafalannya mungkin kurang jelas. Janten teu acan tiasa nyebatkeun huruf R Pak, tapi tes kelas 4 gitu tah. Rada capel gitu. Saupami sapertos kitu kintena apakah itu akan mempengaruhi penilaian? Tapi kan itu atau misalkan ada permakluman karena mungkin kekurangan dari kecilnya gitu Pak. Eta panginta kangge pratarosan di penilaian. Gitu panginta hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu bawaan alam. Berkaitan dengan peserta. Pasti dari setiap peserta atau dari setiap perwakilan tentu mewakilkan yang terbaik ya dari semua sudut ya. Dari apa yang ditilai tentu semuanya memberikan yang terbaik, harapannya seperti itu perwakilannya. Adapun yang barusan untuk berkaitan dengan bawaan gitu ya, memang itu tidak bisa digimanakan lagi, beda dengan suara atau yang bisa dirubah, yang bisa dilatih. Tapi berkaitan dengan istilahnya tadi cadel, maka untuk Dewan Juri nanti akan disampaikan berkaitan dengan bagaimana penilaiannya itu ya. Dan di sini kalau menurut saya untuk penilaian di sini tidak akan berpengaruh pada penilaian dengan kondisi tersebut, disesuaikan dengan kemampuan peserta. Namun untuk dijadikan jumlah keseluruhan dengan peserta yang lain, tentu kami akan memilih yang terbaik dari segalanya seperti itu. Tapi kalau secara kemampuan dari yang tadi, yang bawaan tersebut, maka insya Allah tidak akan berpengaruh pada penilaian. Namun untuk penentuan nanti di akhir, tentu yang terbaik dari segalanya gitu ya.
Mungkin itu. Atau ada usulan dari pembimbing yang lain, bagaimana mungkin ada pengalaman sebelumnya juga, karena saya insya Allah di sini juga sambil belajar dari Bapak Ibu pembimbing semuanya. Ya, kalau tidak ada, mungkin bagaimana Bapak berkaitan dengan yang dijelaskan oleh saya? Cekap Pak, hatur nuhun. Iya, terima kasih. Selanjutnya, mungkin untuk peserta yang lainnya atau pembimbing yang lain, seandainya ada yang mau ditanyakan, atau sudah cukup? Ya, kalau dirasa sudah cukup, dari pemaparan dari PJ Pildacil ini dicukupkan sekian. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memahaminya dan juga bisa membantu kepada kami ya berkaitan dengan. Maaf Pak. Oh iya. Untuk ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari peserta ya Pak ya, kan dari SD kami itu ada 2 putra, tidak apa-apa gitu untuk peserta atau harus putra-putri? Bebas Bu, jadi bisa putra keduanya atau putri semuanya atau putra-putri juga ya, dibebaskan di sana. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, iya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi nanti Bapak Ibu pembimbing bisa membantu kami dalam pelaksanaan ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.